Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang sadayana. Hai, perkenalkan nama saya Rizky Nandang Widiani dari 11 MPLB 2. Saya bernomor absen 24 dan saya bersekolah di SMK Negeri 9 Semarang. Nah, kalian tahu nggak sih kenapa saya membuat video ini? Video ini adalah video analisis data. Nah, saya memilih analisis data apa nih? Kalian tahu nggak? Kalau tadi saya bilang kumaha damang sadayana, itu merupakan bahasa Sunda. Ya, benar, saya mengambil video analisis mengenai siomay dan batagor. Nah, tadi kan saya sudah bilang nih, saya akan menganalisis mengenai siomay dan batagor. Nah, mari kita simak video selanjutnya. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke analisis data, nih, saya mau ngasih tahu nih, batagor itu kepanjangannya dari bakso tahu goreng. Nah, itu merupakan jajanan khas Bandung yang kini sudah dikenal hampir seluruh wilayah Indonesia. Jadi, batagor sendiri yaitu bakso tahu goreng. Jadi batagor itu digoreng ya teman-teman, beda dengan siomay. Kalau siomay itu lebih ke adonan yang basah. Batagor dibuat dari tahu yang dilembutkan dan diisi dengan adonan berbahan ikan tenggiri dan tepung tapioka. Nah, batagor sendiri disajikan dan dikombinasikan dengan bumbu kacang, kecap manis, sambal, dan air perasan jeruk nipis. Nah, tadi kan saya juga menyebutkan nih bahwa saya akan menganalisis siomay atau batagor. Sebenarnya siomay itu adalah makanan tradisional khas Tiongkok, guys. Nah, tapi di sini dalam siomay atau batagor itu pasti beda. Yang batagor itu digoreng dan siomay sendiri itu direbus atau lebih ke seperti yang adonan yang rebus, guys, bukan yang goreng. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar siomay batagor itu seperti apa sih, guys. Nah, selanjutnya kita akan melihat gambar siomay batagor. Nah, seperti ini gambarannya, guys. Pasti kalian juga sering membeli kan, biasanya tuh memakai plastik. Nah, ini dikombinasikan dengan bumbu kacang. Nah, biasanya di dalam siomay atau batagor itu terdapat kondimen-kondimen lainnya seperti kentang, pare, kol, itu direbus ya, guys. Lalu biasanya ada telurnya. Nah, bisa dilihat pada gambar yang saya zoom. Nah, di sini terdapat ya ini adalah batagor dan ini adalah siomay ya, guys ya. Nah, ini ada kentang dan ini ada bumbu kacangnya. Nah, teman-teman, pada saat saya short siomay batagor di per 0,22 detik itu hasilnya sekitar 2.110.000. Nah, teman-teman, pada Google Trends ini saya mencari mengenai siomay dan batagor. Lumayan yang menyukai siomay dan batagor, yaitu lumayan banyak peminatnya ya, teman-teman. Nah, teman-teman, pada siomay batagor terdekat dari saya yaitu ada siomay batagor Bang Yusuf nih. Nah, siomay batagor Bang Yusuf sendiri opsi lain layanannya itu hanya bisa tunai ya, teman-teman, dan alamatnya di Jalan Janggli Raya nomor 66 sampai 68 Jatingalek, Kecamatan Disari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, bukanya sendiri itu mulai setengah 10 sampai jam 8 malam ya, teman-teman. Nah, biasanya itu waktu ramenya itu sekitar sore ya, teman-teman. Nah, kita akan membacakan ulasannya dari siomay batagor Bang Yusuf yang dekat dari rumah saya. Mungkin sekitar 8 sampai 10 menit aja sih. Ini ada finally ketemu lagi siomay yang enak, rasa mantap. Dulu pernah di Jakarta menemukan siomay enak pokoknya. Sekarang aku happy nemu lagi siomay empuk, bumbu kerasa banget. Ini juga ada. Nah, ini ada gambarnya ini, teman-teman. Nah, siomay batagor Bang Yusuf sendiri ini berjualannya di pinggir jalan ya, teman-teman. Jadi kayak ada jalan raya nih. Nah, beliau itu ada di sekitar pinggir jalannya itu. Nah, teman-teman, siomay batagor Bang Yusuf sendiri yang saya tahu itu ada 3 cabang, teman-teman, yaitu ada yang pasti di Jalan Janggli Raya, lalu ada yang di Jalan Raya Gondang yaitu di daerah Mulawarman, Tembalang, lalu juga ada juga di Jalan Banjarsari ya, teman-teman, sama di Tembalang juga. Nah, teman-teman, di menu siomay batagor Bang Yusuf ini yaitu ada yang beragam ya, teman-teman. Nah, itu tuh mulai dari harga yaitu 7.000, teman-teman. Nah, itu tanpa telur 7.000, teman-teman. Sedangkan yang menu memakai telur atau komplit itu start from 10.000 sampai 14.000 nih, teman-teman. Oh ya, teman-teman, gimana sih peluang usaha siomay dan batagor? Nah, di sini
Peluang dari siomay dan batagor ini pun sangat menjanjikan untuk dijalankan. Anda bisa menjalankan siomay dan batagor ini sebagai bisnis. Cara penyajian untuk usaha siomay dan batagor ini pun sangat mudah. Anda bisa membuat inovasi terbaru dengan membuat aneka rasa dan juga sajian. Jadi peluang dari usaha siomay batagor sendiri itu menjanjikan ya teman-teman, karena kan pasti semua orang kan menyukai siomay dan batagor. Nah, siomay batagor juga itu usaha yang long life. Menurut saya itu tuh long life ya teman-teman, karena sampai sekarang pun masih banyak orang yang menyukai siomay batagor, termasuk saya nih. Nah teman-teman, ini saya membuka di Maxindo, yaitu mesinnya pengusaha sukses tuh, mengenai perlabaan siomay dan batagor. Nah misalnya teman-teman, tadi kan di siomay batagor Bang Yusuf tadi kan harganya start from 7.000 sampai 14.000 teman-teman. Nah di sini kan ada nih, misalnya harga mereka itu aslinya 5.000 teman-teman, dan mereka jual di harga 7.000 sampai 14.000. Jadi pendapatan mereka itu, laba mereka itu sekitar 9.000 ya teman-teman. Nah jika per harinya mereka bisa menjual 50 porsi, berarti kan 9.000 kali 50 porsi, yaitu mereka mendapatkan per harinya yaitu 450.000 teman-teman. Nah tadi kan 450.000 itu kan biaya keuntungan per harinya teman-teman. Nah ini kalau sebulan yaitu 30 hari, yaitu saya kalikan nih 450.000 kali 30 hari itu 13.500.000. Itu kita tidak tahu nih sudah dikurangi dengan biaya operasional lainnya atau apapun itu. Nah jadi ketika dihitung-hitung, jadi mereka itu mendapatkan keuntungan sekitar 10 jutaan nih teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya akan membuka maps yang mana tuh, daerah mana sih yang banyak penjual siomaynya dan daerah mana sih yang masih sepi. Nah yang biru ini adalah ini rumah saya atau tempat dimana saya tinggal. Nah di daerah saya itu belum ada nih guys siomay atau batagor. Yang ada itu yang Bang Yusuf tadi, yaitu di Jalan Jangli yang jaraknya itu lumayan sekitar 8 atau 10 menit saya ke siomay batagor Bang Yusuf di Jangli Raya. Jadi ketika ada peluang usaha atau saya ingin membuka siomay batagor di daerah rumah saya, pastinya akan menjadi siomay batagor pertama yang saya buka, karena di daerah rumah saya belum ada yang membuka siomay batagor tersebut. Nah ini lumayan ya teman-teman, ini di daerah RSD Wongsonegoro juga dikit yang jualan. Di daerah Universitas Diponegoro lumayan ya teman-teman yang berjualan ini banyak. Nah sebenarnya banyaknya berjualan itu sebenarnya mereka tuh nggak berdekatan teman-teman, jadi kayak masih ada jaraknya gitu loh. Misalnya nih di daerah Tirto Agung ini jaraknya juga lumayan renggang ya teman-teman, jadi nggak terlalu deket-deket amat. Oh ya teman-teman, pasti saat kita mengkonsumsi siomay batagor itu pasti ada kelebihan dan kekurangannya untuk konsumsi kan teman-teman. Nah apa sih kelebihan dan kekurangannya sendiri? Untuk kelebihannya yaitu, nah di dalam siomay atau batagor tersebut kan pasti ada kondimen lainnya nih, seperti pare, kol rebus, tahu, kentang, dan telur. Itu kan pasti kayak akan protein dan karbohidrat serta vitamin. Terus siomay atau batagor ini makanan yang sering dijumpai atau mudah dijumpai. Jadi ketika kita pengen atau ketika kita sedang, bahasanya sekarang itu BM banget gitu kan, jadi tuh dimana-mana itu pasti kayak ada kan teman-teman. Kurangannya kita mengkonsumsi siomay batagor adalah batagor sendiri itu kan digoreng ya teman-teman, jadi kan pasti berminyak. Nah itu tidak baik untuk kesehatan tubuh kita ketika kita mau makan terus-terusan nih, karena kan oily. Nah terus kekurangannya juga itu kan ada bumbu kacangnya ya teman-teman, kita juga nggak baik konsumsi bumbu kacang kebanyakan. Melihat dari maps ini, apalagi yang ada di daerah saya ya teman-teman, di daerah Jangli Gabung itu kan tadi kan belum ada nih orang yang membuka siomay atau batagor nih. Nah jadi peluang usahanya mungkin semakin tinggi nih. Jadi kayak ketika saya membuka di daerah rumah saya, pasti kan saya yang pertama membuka siomay batagor, jadi peminatnya itu lebih banyak dan orang-orang tuh pasti akan datang ke booth saya, karena di daerah saya cuma ada saya nih. Jadi mereka akan tertarik kepada penjualan saya, mereka akan datang. Jadi mereka tahu nih, oh yang jual siomay batagor tuh yang deket di sini adalah siomay batagor, misal nama saya kan Rizky ya, siomay batagor Rizky. Jadi mereka akan tertarik datang ke saya karena yang deket dari jangkauan mereka adalah usaha saya. Nah teman-teman, apakah siomay batagor itu membuka kemitraan?
Tentunya iya. Nah itu tuh ada siomay Batagor Aisyah teman-teman, mereka itu membuka kemitraan ya teman-teman. Nah untuk siomay Batagor Aisyah sendiri itu tidak hanya siomay Batagor, yaitu ada dimsum dan cuanki ya teman-teman. Nah ini adalah gambar-gambar produk siomay Batagor Aisyah. Nah ini saya membuka salah satu web atau kemitraan dari siomay Aisyah ya teman-teman. Siomay Aisyah merupakan dagangan penjualan merek siomay berjalan sejak Maret 2011 teman-teman. Nah, siomay Aisyah sendiri yaitu modal awalnya itu sekitar ini ada 4 jutaan teman-teman. Kita mendapatkan beberapa fasilitas. Lalu di sini juga ada perhitungan siomay Aisyah. Modal awal yaitu 4 juta. Estimasi penjualan itu 30 porsi, bahan baku dan lain-lain itu 700 piece, dan harga porsi isi 5 piece itu 7.000 teman-teman. Jadi pendapatannya itu 7.000 kali 30 itu 210.000 teman-teman. Sedangkan pengeluarannya sendiri yaitu ada 130.500. Nah pendapatan per bulannya sendiri yaitu ada 210.000 dikali 26 hari kerja teman-teman, itu sudah mendapatkan 5.460.000 teman-teman. Nah ini ada pengeluaran bulanan, totalnya itu sekitar 4.435.000. Keuntungan bulanan atau laba bulanannya itu sekitar 1.025.000 teman-teman. Nah berbicara mengenai gimana sih cara mendirikan usaha tentang siomay Batagor ini, sebenarnya siomay Batagor itu dibagi menjadi 2 teman-teman. Pasti teman-teman sudah tahu kan bahwa penjual siomay Batagor itu kadang ada yang abang-abang naik motor yang keliling, jadi keliling kemanapun dengan motornya, dan di belakangnya itu pasti ada gerobak siomay atau Batagornya. Yang kedua yaitu ada penjual yang menetap, yang mana mereka itu memakai gerobak dan menetap biasanya itu di suatu ruko gitu ya teman-teman. Nah ketika kita memilih berusaha menggunakan motor, pastinya yang kita butuhkan adalah sepeda motor lalu gerobak yang ada di belakang. Nah ketika kita memilih itu pasti kita juga harus mementingkan safety atau keamanan nih. Pasti kan kalau naik motor tuh pasti ada jalan yang bergelombang, ada polisi tidur, dan ada batu-batu kecil. Jadi kita harus memastikan bagaimana caranya gerobak kita, motor kita, serta kita itu aman teman-teman. Pastinya kan kalau di gerobak belakang itu, kalau siomay Batagor sendiri kan pasti ada yang versi dikukus dan ada versi yang digoreng. Kita juga harus memikirkan agar minyaknya tidak tumpah, agar semua dagangan itu aman, saus-saus juga aman, bahkan kita sendiri juga aman. Nah kekurangan dan kelebihannya sendiri yaitu ketika kita naik motor atau kita memilih jualan naik motor, itu pasti kekurangannya adalah ketika di musim hujan atau cuaca yang tidak mendukung, pasti kita akan kesulitan seperti hujan. Pasti mungkin kita memakai jas hujan, dan di belakang juga pasti ada payung yang gede. Cuman kan kita nggak tahu nih hujannya itu hujan seperti apa, hujan badai atau hujan biasa. Nah kelebihannya adalah kalau kita memilih motor itu kan kita bisa keliling nih. Jadi kita kemanapun, misalnya nih saya start dari Kedungmudu, saya langsung ke Peterongan, saya ke Banyumanik, mungkin itu kejauhannya teman-teman, tapi kan itu hanya contoh. Jadi kita itu bisa kemana-mana, jadi target kita juga udah banyak. Serta biasanya tuh kalau naik motor itu lebih enak teman-teman, jadi kita bisa masuk ke daerah-daerah seperti perumahan, pemukiman yang minim penjualan tentang siomay atau Batagor. Oke, selanjutnya yaitu kalau siomay usaha Batagornya itu memakai gerobak teman-teman. Kalau memakai gerobak itu kan pasti menetap. Nah jika kita menetap itu kan pasti ada biaya ruko dan biaya membeli atau sewa gerobaknya teman-teman. Jadi yang diperlukan adalah gerobak lalu ruko, karena jika gerobak saja pasti kan nggak ada tempatnya, itu kita menetap juga sama seperti tadi, gimana sih cuacanya atau nanti kondisi itu bagi kita tuh kayak gimana. Nah kalau kelebihan dan kurangnya sendiri, itu kelebihan dari menetap yaitu pelanggan tuh udah tahu kalau yang jualan siomay Batagor yang saya suka itu ya udah di situ aja. Mereka tuh nggak akan pindah-pindah nih. Kalau naik motor kan pindah ke sana. Nah kalau menetap tuh ya udah di situ aja. Jadi pelanggan langsung datang dan tahu tempatnya teman-teman. Habis itu kekurangannya adalah mungkin pelanggan itu kan ada yang malas ya teman-teman, kayak
nunggu aja nanti abang siomay lewat, abang batagor lewat. Nah kalau menetap tuh pasti mereka kayak, aku mau beli kejauhan nih. Nah saran saya yaitu yang menetap itu bergabung seperti GoFood, Shopee Food, dan GrabFood. Jadi walaupun pelanggan itu tahu nih tempatnya jauh atau menetap gitu kan, pasti mereka juga bisa pesan melalui online. Nah untuk tempatnya sendiri sih, menurut saya kita berjualan nih, kalau kita mau pakai gerobak itu bisa menetap ya teman-teman. Nah tapi juga bisa misalnya di depan sekolah gitu, sekolah SD, SMP, SMK, lalu biasanya di dekat universitas yang mana biasanya dilalu-lalangi oleh mahasiswa yang sedang pulang dari kuliah. Lalu ada dekat minimarket nih kayak Indomaret, Alfamart, dan Superindo, itu kan pasti di depannya itu kan pasti ada teman-teman, atau di dekat tempat wisata. Nah kecuali kalau kita pakai motor itu pasti lebih fleksibel teman-teman, jadi kita kesana kemari itu lebih enak, jadi jangkauan tempatnya itu juga luas. Nah untuk umur berapa aja sih target siomay dan batagor ini? Menurut saya anak umur 5 tahun itu sudah bisa ya teman-teman, karena walaupun siomay batagor itu lebih enak memakai bumbu saus kacang, tapi kan kita bisa memakai kecap aja nih untuk anak kecil teman-teman, jadi mereka tidak merasakan kepedasan itu, mereka memakai kecap sebagai alternatif perasa lainnya. Nah umur lanjut usia juga suka ya teman-teman, jadi 5 tahun sampai lanjut usia, jadi 5 tahun SD, SMP, SMK, remaja, bapak-bapak atau ibu-ibu ya teman-teman. Karena menurut saya siomay batagor itu long life dan enak serta disukai banyak masyarakat di Indonesia ya teman-teman, karena makanan yang ringan dan comfortable sekali ya. Oh ya teman-teman, kesimpulan saya membuat video ini adalah saya memilih mengenai analisis siomay batagor. Nah teman-teman, kalian ketika ingin membuka usaha itu pastinya dengan adanya niat, dan kalau kalian mau ingin membuka usaha siomay batagor pastinya laku ya teman-teman, karena pasti kan banyak orang-orang yang suka dengan siomay batagor. Seperti saya sendiri, saya juga penggemar siomay batagor, tapi jangan terlalu sering untuk memakan siomay atau batagor ya teman-teman, karena pasti kan ada kekurangannya. Belajar dari kegagalan dan jadikan kegagalan itu sebagai batu loncatan menuju kesuksesan. Jangan pantang menyerah dalam menghadapi tantangan berbisnis. Percayalah bahwa kesuksesan datang pada waktu yang tepat. Nah, mungkin sampai di sini saja nih video analisis data saya mengenai siomay dan batagor teman-teman. Dan sampai di sini pula saya menemani kalian semua. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton video saya ini. Semoga video saya ini bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Hatur nuwun sadayana, semoga video ini bermanfaat dan semangat untuk berbisnisnya. Saya Rizky Nandang Widiani dari 11 MPLB 2 nomor absen 24 SMK Negeri 9 Semarang. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.